Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel Lukman HR. Ini ada sebuah video yang menurut aku judulnya sangat-sangat menarik, sangat-sangat pingin berkomentar sok tahu gitu ya. Dengan judulnya gini, kelebihan narsis. Dikira belum pernah ada film Hollywood yang syuting di Indonesia. Kalau pengen tahu kan tinggal searching ya, ini di era apa gitu loh ya. Banyak banget ya film produksi dari Hollywood yang pernah syuting ada di Indonesia tuh udah sering banget produksi film Hollywood tuh yang syuting di Indonesia dan selalu melibatkan artis-artis juga dari Indonesia. Oke, kita tonton videonya. Jadi aku penasaran banget siapa sih yang berkomentar semacam kayak gitu ya. Belum pernah ada katanya. Oke, kita tonton bareng-bareng videonya. Malaysia mendunia, netizen Konoha pasti kepanasan ya guys. Oh, orang ini lagi. Yang kemarin ngomongin masalah ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi batik wabarakatuh. Venom Kembali itu. bersama dengan kami di channel ini. Oke, dia lagi. Dia ada Dia salah satu ngomong apa YouTuber hari asal ini? Indonesia yang saat ini berada di negara tetangga. Yang mungkin narsisnya overdosis, ia merasa takjub karena ada film Hollywood Marvel yang lokasi syutingnya terjadi di Malaysia, sehingga dalam tajuk videonya ia menulis Malaysia mendunia, Konoha kepanasan. Dan Oh, beginilah oke, cuplikan oke, video oke. reaksinya. Sebuah video tentang produser ataupun film terkenal ataupun ternama Tentang ya geng produser. ya. Maksudnya gimana Itu sih sudah tentang film produser? tayang, ternyata dia main di Malaysia geng. Waduh, lagi-lagi Malaysia mendunia nih geng. Wes, maksudnya Kayak gitu ya memproduksi geng ya. ta. Untuk hari Kok produser Honorable si Bang, Bang? berkolaborasi Ngomong dengan aja udah nggak venue tepat. batik Malaysia dengan Sony Picture. Sekarang malah membuat film di Malaysia, geng. Malaysia, oke. Ya, nanti kenapa buat seperti itu ya? Nanti orang-orang pelancong-pelancong dari luar negara itu akan melancong ke Malaysia, geng. Ya, Malaysia. semoga aja intinya bersuara ataupun mengucapkan semoga pelancong-pelancong ini ataupun Malaysia banyak pelancong ada imbasnya juga kepada negara Indonesia nih, geng. Seharusnya Indonesia juga harus Nggak tahu. mensponsori kayak gini juga, geng, supaya negara kita dibuatkan film dan terus dibuatkan film supaya pelancong-pelancong kita ataupun wisata-wisata kita, geng, kayak gitu ya, geng, Iya, ya. geng. Mendunia juga, geng. Masa kalah Wes. terus sih sama Malaysia. Ini film tuh hari batik, wayang kulit, sekarang film membuat di Nggak tahu. Malaysia. Karena Malaysia mungkin udah resmi ya, geng, ya, yang Menara Satuan itu yang menara kayak gini itu akan dibuatkan film, geng. Dan itu dia, geng, film yang telah disuting ataupun buat syutingan di negara Malaysia, geng. Iya. Wah. Malaysia mendunia, netizen Konoha pasti kepanasan ya, geng. Jangan salah paham dulu, geng. Seharusnya kita juga bisa membuat ataupun mempromosikan hal seperti itu juga, geng. Kenapa? Biar supaya para turis-turis ataupun orang putih juga mau berkunjung ataupun melancong ke negara kita. Terus kulit hitam nggak boleh. Contohnya seperti itu ya, geng. Contohnya seperti semalam Malaysia udah mendobrak dunia lagi, geng, tentang sebuah batik kolaborasi antara batik Venom batik Malaysia dengan Oh, bukan Venom, Venom ya. Oh, Oke, kita pause beda sejenak. lagi. Ya, di video kami sebelumnya juga pernah Oh, masih menjelaskan bahas bahwa ini jauh lagi, sebelum oke. Malaysia membuat batik versi Venom. Di Indonesia pada tahun 2018 pernah membuat wayang Venom oleh seniman Indonesia Is Yuniarto. Kalau menurut aku ya, aku kepada bukan Columbia Pictures dan mengadu Marvel domba atau Entertainment. gimana ya. Dan Yang sebelumnya dia Is ngomongkan Yuniarto sih pun pernah sebenarnya dia membuat tuh fan art nggak berdasarkan paham apa Avengers yang dia dan Star omongkan, Wars. kayaknya Artinya tuh asal Indonesia bunyi sudah gitu lebih ya. dahulu membuat baru diikuti oleh Malaysia. Ya intinya tuh, film Marvel udah mendunia, oke, geng. nanti Apalagi aja. sampai sekarang lagi mempromosikan tentang Nggak Menara tahu. Merdeka 88 ya, geng, ya. Ini bisa ketar-ketir nih, bisa Wis. kepanasan nanti di sini, geng, kalau terus seperti ini, geng, kayak gitu ya, geng, ya. Oke, geng, kita nggak usah iri hati, nggak usah Oh, janji kita kayaknya yang iri harus kamu. berusaha buat rakyat Indonesia. Malaysia bisa, seharusnya Indonesia juga bisa, geng. Oke, geng, mungkin videonya Iki sampai di sini saja. Oke, Iya, orang buruan ini ya, buruan. mengungkapkan informasinya atau mungkin Buruan sekedar selesai. memanas-manasi netizen Kamu asal kedua ngomong negara. kamu. Padahal tak ada netizen Indonesia yang iri ataupun panas karena film Marvel syutingnya di Malaysia. Banyak banget lah ya, Padahal dalam sejarah produksi perfilman dari sudah Hollywood banyak itu film yang Hollywood yang mengambil lokasi syutingnya setting di lokasi di Indonesia ataupun tuh latar banyak belakang banget screennya dari di dulu. Indonesia. Dan hal tersebut biasa-biasa saja. Hanya mungkin orang ini narsisnya overdosis. Oke, nanti kita sehingga bahas di mabuk dengan belakangnya. perkembangan di negara sebelah. Dan seakan-akan di Indonesia belum pernah ada film Hollywood ataupun film luar negeri lainnya yang syutingnya di Indonesia.
Hal ini belum lagi kalau kita berbicara tentang artis-artis dari Indonesia yang juga berperan dalam beberapa film Hollywood, seperti Ya, Yayan John Wick Ruhian ini. dan Cecep Arif Rahman dalam film John Wick, Iko Uwais dalam film The Raid, Joy Taslim dalam film Mortal Kombat, Aryo Banyak Bayu dalam banget. film Java Hit, Yosi Sudarso dalam film Power Rangers Dino Chase, kemudian film Enchis Los Angeles, Masi Renard, kemudian Angie Virgin dalam film The Love, Maxine Buter dalam film Ya, Ticket ini to yang terakhir yang Paradise, aku tonton dan ya, masih yang banyak terbaru artis kemarin ataupun sekitar pelaku-pelaku film tahun lainnya yang ikut berperan dan terlibat dalam 2022-2023 lah itu. film-film luar negeri. Hal ini belum lagi berbicara dengan kualitas film karya dari Nah, ini Indonesia yang terakhir jika ini, dibandingkan dengan The film produksi Seduce dari Trade Malaysia ya di yang menurut Netflix ini. beberapa pencinta dan pengamat film dari negara tetangga ini juga sudah beda kualitasnya. Filem baru kat Netflix ni filem Indonesia, tapi Nah, dia ini orang punya Malaysia asli. filem dah macam filem Hollywood. Nah, dah macam orang style Malaysia Hollywood. Malaysia Kalau sendiri aku tuh tengok, ngomong mesti kayak kau setuju gini. dengan aku yang filem Indonesia ni dah jauh tinggal kat kita. Terus terang aku cakap ni, The Shadow Stretch baru kat Netflix, filem aksi daripada Indonesia. Kalau kita cakap filem ni apa filem Malaysia yang lebih kurang dengan filem ni, tak ada. Filem ni dia punya tersendiri macam apa tengok John Wick pun semua tak adalah sampai aku cakap macam John Wick, tapi dia punya kualiti tu dah macam filem Hollywood dan memang pergi ke sana pun. Untuk filem ni cerita pasal seorang perempuan tu, dia assassin, pembunuh upahan, adalah code name dia apa semua. Dia fight dengan geng ni polis-polis apa semua yang korak apa semualah. Ada lah dia buat apa, dia balas dendam ke apa tu, hampa kena tengok sendirilah. Ini warga Tapi Malaysianya itu sendiri tak ngomong gini siap gitu loh. adalah seorang Ini perempuan ngomongin daripada Indonesia. film Dia Indonesia memang sendiri tahu gitu. juga, ha. Aku tak ada lagi aku nampak geng-geng perempuan kita yang pelakon-pelakon ni yang buat filem ataupun siapa-siapa pengarah yang buat filem gunakan pelakon yang berskill dan power lagu ni. Ni dah memang tahap-tahap Oscar lah. Apa tengok ni Toronto International Film Festival 2024 dia pergi main Toronto filem ni. Memang puas hati untuk Indonesia. Tahniah Indonesia. Untuk editor kalau nak layan, silakan. The Shadow Stretch lah ada kat Netflix. Bagi aku 10. Yeah. Ya, kalau menurut aku orang yang tadi tuh ya yang pakai peci, menurut aku referensinya tuh kurang. Kelihatan banget ya orang yang suka nonton pasti kan mempunyai referensi tentang film ya. Ini khususnya film itu pasti banyak banget tentang pengetahuan atau referensi tentang film. Jadi menurut aku orang yang tadi tuh menurut aku cuma asal ngomong ya, dan aku ngelihatnya sih biasa aja. Memang tujuannya agar penontonnya tuh emosi, jengkel, akhirnya berkomentar, akhirnya akunnya rame. Itu sih tujuannya itu sih. Dari cara dia ngomong tadi memproduseri, syuting, itu semacam tidak berkesinambungan sih apa yang dia omongkan. Jadi asal bunyi aja. Mungkin maksud dia film Hollywood memproduksi atau ngambil syuting atau settingnya tuh di Malaysia. Dah, itu cukup sih. Kalau untuk masalah produksi Hollywood yang ngambil lokasi di Indonesia tuh udah cukup banyak ya, apalagi untuk para artis Indonesia tuh juga banyak banget yang berkolaborasi dengan produksi Hollywood. Dan kesimpulannya, menurut aku jauh lebih penting memproduksi film dari negeri sendiri dan ditonton oleh negara lain. Itu sih yang jauh lebih membahagiakan atau membanggakan daripada berita, wow Hollywood ngambil lokasi di negara kita. Ya pastinya seneng ya, itu juga mempromosikan tentang apa yang ada di negara tersebut. Cuman menurut aku kalau udah ngomongin masalah film, jauh akan lebih penting, jauh akan lebih bikin excited banget atau bangga banget bahwa produksi dalam negeri itu bisa dinikmati oleh orang luar. Nah, itu sih jauh lebih penting. Kalau kita ngomongin masalah produksi film negara tetangga ya, seperti yang kita tahu ya, bener-bener nggak ada gaungnya gitu loh di Indonesia sendiri. Dan kalau teman-teman tahu beritanya ya, apa yang ada di Indonesia kayak musik, apalagi film, series, itu sangat viral banget di negara tetangga. Dan yang paling terakhir, yang paling simple ya, kayak film Indonesia, dramanya aja, itu banyak yang suka. Kayak Ipar Adalah Maut, dulu sempat tayang di bioskop Malaysia, itu sempat viral. Nah sekarang itu juga tayang di Netflix, rame lagi itu film. Coba, bagakan dari mana? Jadi si abangnya tadi nggak apa-apa lah, cuman buat hiburan aja, jadi nggak usah diambil hati, nggak usah emosi. Terus dengerin aja apa yang dia ngomong gitu loh ya. Dia tuh asal jeplak, asal ngomong, ya buat hiburan aja. Nggak perlu emosi. Yeah.